Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum dibuka ya. Ulang lagi. Sahar itu apa? Hah? Sahar itu apa? Nahar itu apa? Dah. Nah, Dah. sahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa qala 'alaihi salatu wassalam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Udah direkod belum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini, tepatnya hari Jumat, malam Sabtu, kita bisa kembali bertemu dalam pertemuan kajian rutin kita setiap Jumat malam Sabtu, yaitu kajian fikih kitab At-Tadhib fi Adillati Matan Ghayatut Taqrib, yaitu kitab fikih mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Alhamdulillah, malam ini adalah pertemuan kita yang kedua atau jalsah yang kedua. Alhamdulillah, pertemuan ke jalsah yang kedua ini kita akan masuk pada bab pertama dari kitab yang akan kita kaji. Para teman-teman asatiz wal asatizah yang ada di Zoom, mungkin untuk yang kitab Arabnya bisa lihat di HP masing-masing. Yang kita share ini yang udah saya terjemahkan atau saya mafhumkan. Untuk yang kitab bahasa Arab mungkin bisa lihat di PDF yang kemarin sudah kami share. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita akan mulai Kitabut Thaharati. Kitab yang membahas tentang toharoh. Toharoh itu artinya bersuci. Nah, kalau sudah dibahas tentang toharoh, berarti nanti babnya banyak. Mandi bagian daripada toharoh. Terus apa lagi? Wudu bagian daripada toharoh. Istinja juga bagian toharoh. Nah, dalam pembukaan kitab Matan Ghayatut Taqrib, yang dibahas pertama kali adalah tentang air. Maka Kitabut Thaharati al-miyahu allati yajuzu biha tathiru sab'u miyahin. Air yang dibolehkan untuk bersuci. Adapun air yang boleh dengan air tersebut bersuci itu ada 7 air. Pertama, air langit, ma'us samai. Air langit, maksudnya air langit apa tuh? Air yang turun dari langit alias air hujan di sini maksudnya. Wa ma'ul bahri, dan kemudian air. Sebentar, saya mau dulu kedengaran. Cara mood ini gimana? Yang mood ini gimana nih? Mood ini gimana nih? Mute all. Kedengaran semua. Al-miyahu allati, yang kedua adalah, pertama tadi ma'us sama, yang kedua adalah ma'ul bahri, yaitu air laut. Air laut. Yang ketiga wa ma'un nahri. Yang ketiga adalah air sungai. Yang keempat wa ma'ul bi'ri, yaitu air sumur. Yang berikutnya wa ma'ul aini, air mata air.
Wa ma'us salji. Yang berikutnya keenam adalah air salju. Air salju maksudnya salju di apa? Itu salju itu kan air yang menjadi padat ya untuk es. Kemudian wa ma'ul barodi. Yang berikutnya adalah air embun. Air embun. Nah, di dalam catatannya di sini beliau menyebutkan dalil-dalil. Adapun dalil kebolehan atau sahnya bersuci dengan air-air ini adalah pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an yutahhirakum bih." Dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke atas kalian dari langit air yang kalian bisa bersuci dengannya. Ini dalil Al-Qur'an bahwasanya air, dalil di mana air dibolehkan sahnya bersuci dengan air-air yang disebutkan di atas tadi. Terus hadis-hadis yang menjadi dalil kebolehan atau keabsahan bersuci dengan air. Tumal misalnya rada nggak konsen nih, karena yang di depan anak nangis, di belakang anak juga nangis nih. Maaf ya. Hadis-hadis Rasulullah SAW diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, "Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'i, fa in tawadda'na bihi atishna afana tawadda'u bima'il bahri." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, rawahu khamsah. Wa qala at-Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami melewati lautan, di atas lautan. Kemudian kami membawa air sedikit. Nah, di laut bawa air sedikit. Kalau air ini kami gunakan untuk berwudu, nanti kami kehausan. Apakah boleh Rasulullah kami berwudu dengan menggunakan air laut?" Maka Nabi SAW bersabda, huwa maksudnya laut itu at-tahuru ma'uhu. Laut itu airnya suci. Maksudnya suci, boleh nggak bersuci pakai air laut? Boleh. Ini dalilnya tadi kan dikatakan air yang boleh digunakan untuk bersuci itu diantaranya ada air laut. Dalilnya mana? Dalil hadisnya ini. Kata Nabi, huwa laut itu at-tahuru ma'uhu. Airnya suci. Al-hillu maitatuhu, dan bangkainya itu halal. Bangkainya halal. Maksudnya bangkai hewan laut itu halal dimakan. Kalau hewan daratan kan nggak boleh, kecuali belalang kan. Nah, hewan daratan itu namanya bukan hewan laut, ini hewan laut. Hewan darat mati di laut kan. Ini ada ibu-ibu bilang, bagaimana kalau hewan laut, hewan darat mati di laut? Itu namanya matinya di laut, tapi dia tetap hewan darat. Ini yang maksudnya yang bangkainya halal itu hewan laut. Nah, kepiting misalnya, udang, ya kan? Hah? Nah, itu pembahasannya lain lagi. Terus udang, cumi, ikan segala macam lah. Kan kalau kita beli di pasar itu pada mati semua kan, nggak disembelih kan? Maksudnya bangkai itu setiap hewan yang mati tanpa disembelih, sembelih secara syariah, itu namanya bangkai. Nah, kalau hewan laut semuanya halal bangkainya. Semua hewan laut bangkainya halal. Walaupun nanti ada pengecualian. Nah, sedangkan hewan daratan, kalau bangkainya tuh nggak halal semuanya, kecuali belalang. Nah, kalau belalang, bangkainya boleh makan nggak? Boleh. Tapi selain belalang, semua hewan daratan wajib disembelih dulu supaya halal. Berarti semua hewan darat kalau disembelih jadi halal? Ya nggak juga. Yang dihalalkan, hewan-hewan yang dihalalkan, halalnya itu kalau dia disembelih, contoh sapi, kambing, ayam, ini kan halal dimakan. Tapi halalnya itu bukan dalam bentuk bangkai, tapi dia harus disembelih dulu. Maksudnya begitu.
Dua hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam yang 5 dan Imam At-Tirmidzi rahmatullahi berkata hadis ini hasan sahih. Hasan sahih. Sebenarnya ada penjelasan sendiri maksudnya hasan sahih menurut Imam Tirmidzi. Seperti satu hasan, satu sahih, gitu kan? Ya, kan tingkatan hadis itu ada hadis hasan, ada hadis sahih. Ini Imam Tirmidzi seringkali mengatakan hadis ini hasan sahih. Tapi karena kita pembahasan fikih, mungkin nanti di majelis lain kita bahas tentang hadis. Baik, berikutnya Tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air itu secara umum semuanya kebagi jadi 4. Terbagi menjadi 4. Pertama apa? Air yang pertama ingat. Thahirun mutahhirun. Air yang suci, mensucikan, ghairu makruhin, dan tidak makruh. Airnya suci, mensucikan, dan tidak makruh. Tidak makruh digunakan. Nah, wahuana air yang seperti itu apa? Wahuwa al-ma'ul mutlaqi, yaitu air mutlak. Air mutlak. Tadi saya belum nyampaikan ini. Hadis dalil keabsahannya air mutlak, ya ini. Keabsahannya air mutlak untuk bersuci. Dasar hadisnya apa? Dasar dalilnya apa? Wal aslu fit tuhuriyatil ma'il mutlaqi ma rawahul Bukhari wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu qala Arabiyyun fabala fil masjidi faqama ilaihi nas liyaqa'u bi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'in fa inna ma bu'ithum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirina. Nah, ini dalil atau dasar dalam air mutlak itu boleh digunakan untuk atau air mutlak itu sah dalam suci air mutlak itu suci dan mensucikan. Ini dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Air mutlak itu maksudnya air mutlak. Air mutlak itu yang air yang memang tidak ada sesuatu yang menghalangi penyebutan air tadi. Contoh, air itu belum bercampur apa-apa. Memang mutlak air. Seperti kita nyebut air sumur. Air sumur itu air kan, cuman letaknya di sumur. Kalau air kopi sudah identik dengan kopinya kan, gitu kan? Nah, sudah identik dengan kopinya. Terus kalau air sungai, air kan, cuma tempatnya saja di sungai, tetap wujudnya tuh wujud air gitu. Kan wujud air yang biasa gitu. Tapi kalau udah bilang air teh, bentuknya memang air kan, tapi sudah menghilangi kemutlakan air itu sendiri gitu. Nah, itu maksudnya air mutlak itu. Nanti ada mutaghayyir dari pembahasan. Nah, itu maksudnya air mutlak. Istilahnya air itu memang masih mutlak gitu, mutlak air gitu. Belum ada sesuatu yang mempengaruhi air tersebut sehingga hilang kemutlakannya tadi. Dia masih utuh lah air. Nah, hukumnya air ini, air mutlak itu apa? Yang 7 tadi tuh. Air hujan, air sungai, air sumur, air mata air apa lagi? Air salju, air embun, ya kan? Terus air, ya udah ya, air laut. Nah, ini semuanya air mutlak. Maknanya apa? Ini ketujuh-tujuhnya ini airnya suci dan juga boleh atau bisa untuk mensucikan. Itulah namanya air mutlak. Ini air bagian atau pembagian air yang pertama. Thahirun mutahhirun ghairu makruhin. Suci, mensucikan dan tidak makruh. Kedua, bagian air yang kedua yaitu wa thahirun mutahhirun makruhun. Suci lagi mensucikan tapi makruh digunakan. Dia suci, bisa juga untuk mensucikan, tapi makruh untuk digunakan. Digunakan untuk bersuci, bukan selain bersuci ya. Digunakan untuk suci, maksudnya digunakan untuk wudu, mandi atau makruh ya, makruh. Kalau makruh berarti apa? Bagusnya apa? Tinggalkan kan. Makruh itu
perkara yang kalau ditinggalkan berpahala, kalau dikerjakan tidak berdosa, tidak mengapa. Nah, air yang kedua ini air apa? Suci, mensucikan, makruh digunakan. Air musyammas. Air musyammas. Apa itu air musyammas? Air musyammas itu air yang terkena matahari. Tadi saya belum terjemahin tadi ya, hadis tadi. Saya terjemahin dulu tadi. Yang cerita apa? Cerita hadis dalil atau dasar hadis yang menjadi dalil keabsahan air mutlak untuk bersuci. Ini kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, suatu ketika ada seorang Arabi itu maksudnya orang Badui, orang kampung, baru datang ke Madinah, masuk ke Masjid Nabawi, enggak tahu. Jadi Masjid Nabi zaman dulu itu kan cuma tiang 4, tiang sini ujung sana, tiang ujung sana, tiang ujung sana. Atapnya seadanya, ya kan, gitu kan? Terus belum ada lantainya kayak kita. Jadi dia kira di ujung itu bisa buat kencing. Nah, dia orang baru datang, dia kencing di ujung masjid. Akhirnya sahabat yang lihat itu pada marah, mau disamperin, dimarahin. Tapi Rasulullah SAW katakan, jangan tinggalkan dia, biarkan dulu dia kencing. Kemudian setelah selesai baru Nabi SAW perintahkan sahabat ambil air dan tuangkan air di atas kencingnya. Tuangkan air di atas kencing. Nah, ini kisahnya. Dan Nabi katakan, sesungguhnya kalian itu diutus untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit. Kalau seandainya hikmahnya apa? Alim ulama menjelaskan, guru-guru kami menjelaskan, kalau seandainya Nabi nggak larang, misalnya dimarahin orang tadi, kan dia kucar kacir kan, tanpa berserak itu najis, makin bertabur. Kemudian efeknya apa? Dia juga ada rasa jerah datang ke masjid, najisnya juga tambah banyak, ya kan gitu. Maka sama Nabi biarkan saja. Setelah itu baru disiramkan air. Dan hadis ini juga ulama mengambil istinbat bahwasanya air itu punya sifat kuat. Air itu kalau dia datang, dia kuat. Tapi kalau didatangkan, dia lemah. Contohnya begini. Contohnya kami pernah dengar salah seorang keterangan ulama kan. Contoh misalnya ada kita mencuci di mesin cuci gitu kan, mesin cuci gitu. Nah, itu kalau airnya itu dituangkan, ya kan, dituangkan, wadah tadi sekitarnya itu ada najis misalkan gitu. Tapi air tadi dituangkan, nah air punya sifat kuah, hilang najisnya tadi. Contoh juga misalnya guru kami menjelaskan, kita punya air zam-zam sedikit nih, air zam-zam sedikit. Air zam-zam itu kan kalau dicampurkan ke air lain, nanti hukumnya atau fadilahnya tetap jadi air zam-zam. Tapi caranya bagaimana? Bukan zam-zamnya yang dituang, bukan zam-zamnya yang menampung, tapi zam-zamnya dituang. Jadi kalau kita punya air zam-zam sedikit, ada air galon banyak. Jadi zam-zam itu dimasukkan ke dalam galon. Nanti kalau galonnya ada tinggal sedikit, jangan tuang langsung lagi. Diambil dulu yang sedikit tadi, masukin yang banyak tadi, dimasukkan ke yang banyak. Nah, itu namanya sifat kuatnya air. Jadi antara didatangkan dengan mendatang itu beda, itu sifat kuatnya air. Baik, kita lanjut tadi bagian air yang kedua, yaitu air yang suci, mensucikan tapi makruh untuk digunakan, yaitu air musyammas. Nah, ada beberapa catatan di situ kami sampaikan. Air musyammas itu air apa? Air yang dipanaskan oleh matahari di dalam wadah logam. Jadi catatan pertama, dipanaskannya itu air di dalam wadah logam. Nah, kalau di plastik enggak, ya kan? Kedua, dan ini hanya terjadi di daerah yang memiliki musim panas atau cuaca panas tinggi. Kalau Indonesia enggak. Nah, seperti daerah Hijaz, intinya yang ada musim-musim panas tinggi lah, yang bisa sampai 40 derajat lebih, ya kan? Kalau negeri kita enggak ada. Nah, jadi negeri kita ini enggak ada air musyammas. Walaupun ada air logam, dipanaskan di matahari kan, misalnya kita letak air di tangki di tengah di atas kan, terus dipanaskan matahari, itu jadi musyammas enggak? Karena negeri kita bukan negeri yang memiliki cuaca panas tinggi seperti daerah Hijaz saja, bukan. Jadi ingat ya, musyammas itu ketentuannya pertama dia dipanaskan di wadah logam
dalam wadah logam, terjemur ya, wadahnya itu atau embernya atau tangkinya itu dari logam. Yang kedua, di tempat yang memiliki atau daerah, negara, negeri yang memiliki cuaca panas tinggi, seperti Hijaz, Afrika atau daerah lainnya. Baik, lanjut. Sekarang air yang ketiga. Ulama menyebutkan dalilnya apa dalilnya? Dalil kemakruhan air musyammas. Dalil kemakruhan air musyammas. Di sini nggak disebutin. Cuma di sini disebutkan kenapa air musyammas itu dimakruhkan. Penyebabnya, salah satu sebabnya adalah air musyammas itu bisa menyebabkan penyakit baros. Baros apa? Belang. Ada orang badannya belang. Bukan panu ya, bukan panu itu beda, bukan baros. Ini penyakit belang. Nah, itu penyebabnya air musyammas. Atau air musyammas ini bisa memperparah penyakit belang. Memperparah, menjadi sebab, atau dia kalau orang punya sakit belang kena air musyammas bisa lebih parah. Itulah menjadi sebab makruhnya air musyammas. Terus bagian air yang ketiga yaitu tahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'ul musta'mal. Air yang ketiga ini airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya, yang ketiga ini, yang dua tadi dia suci dan bisa mensucikan. Cuman yang satu tanpa kemakruhan, yang kedua makruh kan, intinya masih bisa mensucikan. Yang ketiga ini airnya suci tapi nggak bisa mensucikan. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Airnya apa itu? Yaitu air yang pertama adalah ma'ul musta'mal. Ma'ul musta'mal. Apa itu ma'ul musta'mal? Dijelaskan dulu maksudnya air musta'mal itu apa? Air yang sudah digunakan untuk membasuh hadas. Air yang sudah digunakan untuk membasuh hadas atau air bekas basuhan fardu. Contoh, kita bekas wudhu itu airnya suci nggak? Suci, airnya suci. Misalnya buat nyuci baju, nyuci apa kaki nggak masalah. Tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Maksudnya air mustamal tadi kita gunakan untuk wudhu lagi, boleh nggak? Nggak boleh. Untuk mandi wajib boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau untuk mandi biasa boleh nggak? Ya boleh. Air wudhu misalnya. Diminum boleh nggak? Boleh. Ya kan? Paham ya? Air bekas kita wudhu itu kan kita tampung, misalnya bekas wudhu, bekas basuh muka, basuh tangan, kaki, kepala. Ini kita tampung di ember. Airnya suci nggak hukumnya? Suci nggak? Kalau diminum boleh nggak? Boleh. Dibuat nyuci baju boleh nggak? Boleh. Cuci kaki, mandi biasa boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh apa? Digunakan untuk bersuci lagi, menghilangkan hadas kecil atau besar, dan nggak bisa dia. Misalnya maksudnya digunakan untuk berwudu lagi, tidak bisa karena udah kepake. Atau digunakan untuk mandi wajib, walaupun satu drum semuanya harus mustamal, nggak boleh. Nggak boleh. Hah? Oke. Nah, ini air yang suci tidak mensucikan. Yang pertama itu air mustamal. Nah, air mustamal itu kan suci tadi. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Jabirin an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la aqilu fatawaddau thumma sabba alayya min wudu'ihi. Dalilnya adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW suatu ketika datang menziarahiku, menjengukku ketika aku sakit. Dan waktu itu aku sakit gak sadar. Kemudian Nabi berwudu, air wudunya ditampung sama Nabi, dan air bekas wudu tadi disiramkan kepadaku, kata Jabir radhiyallahu anhu. Nah berarti kalau seandainya air itu najis, kata alim ulama, gak mungkin Nabi siramkan ke orang, betul gak? Ya kan?
Nah, nggak mungkin saat najis malah disiramkan nama Nabi. Berarti air tadi suci nggak? Suci. Karena suci itulah maka Nabi SAW ditampung dan disiramkan kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini dalilnya. Terus dalilnya tadi dalilnya suci. Sekarang dalilnya itu tidak bisa mensucikan apa? Kan air mustamal tadi kan suci, dalilnya udah ada. Sekarang dalilnya itu tidak bisa mensucikan apa loh? Kenapa dalil? Mana dalilnya? Kok airnya udah suci tapi kok nggak bisa mensucikan? Dalilnya apa? Adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasilu ahadukum fil ma'i ad-da'imi wa huwa junubun." Faqalu ya Abu Hurairah, "Kaifa yaf'alu?" Qala yatanawaluhu tanawulan. Afadal haditsu anna al-ightisala fil ma'i yukhriju an tuhuriyatihi wa illa lam yanha anhu wa huwa mahmulun 'alal ma'il qalil wa hukmul wudu'i fi hadza hukmul fi hadzal wa hukmul wudu'i fi hadza hukmul ghusli li'anna al-ma'na fihi ma wahidun wa huwa raf'ul hadathi. Nah, hadisnya adalah Nabi SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang, sedangkan dia dalam keadaan junub. Air maksudnya air nggak harus kolam, istilah air tampungan, air ember, air apa? Bukan, maksudnya air dalam wadah. Kata Nabi, janganlah kalian mandi di air yang bertampung. Maksud tampung itu airnya sedikit, cuma 1 ember, gitu kan? Nah, mandi dia di situ, misalnya langsung dia mandi itu berendam atau dia pakai tangan aja masuk gitu, ya kan, gitu kan? Sedangkan dia dalam keadaan junub. Contoh air kita cuma sedikit nih, atau kita punya bak mandi, misalnya kan? Bak mandi kita cuma bak kecil, terus kita mau mandi junub, kita nyemplung dalam bak tadi, ya kan? Bak tadi kita nyemplung, mandi di situ, suci nggak? Nggak suci, ya kan? Nggak bisa. Nah, maka orang-orang bertanya kepada Abu Hurairah, terus bagaimana cara kami mandi kalau airnya tampung seperti itu? Katanya ya tanawulan, maksudnya diceduk, airnya diciduk. Jadi kalau kita airnya sedikit ya diciduk, jangan nyemplung gitu. Tapi kalau airnya sungai atau air kolamnya besar nggak masalah. Nah, ukurannya sedikit atau banyak bagaimana? Itu ukurannya adalah kulah. Nanti 2 kulah. Nah, kolam renang tuh airnya ada banyak sekali. Maksudnya semuanya nyemplung 10 orang, 100 orang dalam itu pun, kalau kolam renang yang besar ya, nyemplung semuanya junub semua ya, keluar suci semua. Yang penting niat kan, gitu kan. Nah, semua suci semua, nggak ada masalah kalau kolam renang. Hah? Walaupun dia kencing dalam situ, yang penting airnya jangan sampai berubah. Nah, ini kita masuk pas yang ke apa? Yang berikutnya dari air yang suci tidak mensucikan, yaitu wal mutaghayyiru. Tadi kan pertama udah ya, airnya suci tadi tapi tidak mensucikan. Yang pertama air mustamal. Yang kedua suci tapi tidak mensucikan, yaitu wal mutaghayyiru bima khalatahu minat thahirati, yaitu air yang sudah berubah dengan sebab tercampur dengan benda-benda atau perkara yang suci. Kopi suci nggak? Campurkan ke air, airnya jadi suci nggak? Kok kotor, airnya jadi suci nggak? Tetap suci nggak? Maksudnya tetap suci nggak? Tetaplah, kalau nggak suci nggak boleh diminum dong. Tetap suci. Ini ada kopi, dicampurkan ke air, airnya tetap suci nggak? Tetap. Tapi bisa mensucikan nggak? Nggak bisa. Ada air seember, ya, suci nggak? Suci ya, air suci seember. Dicemplungin teh, celup, airnya berubah jadi warna teh merah misalnya. Airnya suci nggak? Suci nggak? Tetap suci nggak? Suci. Tapi bisa buat mensucikan nggak? Buat wudhu bisa nggak? Nggak bisa lagi. Kenapa? Karena dia sudah tercampur, sudah bercampur, dan dia sudah berubah. Dia sudah bercampur dan berubah. Nah, dan perubahannya ini baik perubahan yang nampak, maksudnya nampak itu
bisa dirasakan oleh panca indera kita. Contoh, kadang nggak berubah warnanya. Contoh, ada air dimasukin minyak wangi, warnanya tetap bening kan, tapi baunya berubah nggak? Berubah ya, berubah. Suci nggak? Suci. Bisa mensucikan nggak? Nggak bisa. Nah, air mineral emang ada campuran? Nggak ada. Air mineral mana ada campuran? Air mineral tuh air yang disuling. Air putus, airnya tadi kotor mungkin belum bersih kan, disuling jadilah air bersih. Ya boleh air mineral buat bersuci, nggak masalah. Ya. Atau perubahannya ini nggak bisa dilihat oleh panca indera. Contohnya air bercampur dengan apa? Dengan sesuatu yang sama. Contohnya air bercampur dengan air mawar, tapi air mawarnya udah nggak wangi. Ada air mawar, kan airnya udah nggak wangi, tadinya wangi tapi karena udah terlalu lama nggak wangi, dicampurkan ke air, kita tahu gitu. Nah, suci nggak airnya? Suci. Masih bisa mensucikan nggak? Nggak bisa. Kenapa? Sudah bercampur. Atau tadi air mustakmal kan, dicampurkan ke dalam air suci. Ada air mustakmal dicampurkan ke dalam air suci. Airnya berubah nggak? Secara bau, rasa, warna nggak berubah kan? Tetapi dia sudah bercampur dengan sesuatu yang suci juga, kan gitu, dan merubah dia, walaupun merubahnya itu secara kira-kira. Nah, maka itu hukumnya tetap air yang ketiga, yaitu suci tapi tidak mensucikan. Nah, ingat ya. Jadi yang suci tidak mensucikan itu ada dua. Pertama mustakmal, kedua air yang berubah sebab bercampur dengan benda yang suci. Nah, kalau bercampurnya dengan benda yang najis bagaimana? Ya ini maksudnya air wa ma'un najisun. Yang keempat ada air najis. Air najis itu apa? Ya yang zatnya najis. Satu. Contoh, maaf, kayak air seni, air kencing, najis nggak? Najis. Nah, bisa namanya air najis ya nggak suci, jelas kan nggak suci. Atau air yang sudah bercampur dengan najis sampai merubah. Contoh, ada air sedikit itu kurang dari 2 kulah ya, tercampur najis, walaupun najisnya sedikit, setetes saja. Misalnya ada air kita seember kan, seembernya cuma 30 atau 20 liter, 40 liter misalnya, kecampur air kencing sedikit aja, setetes misalnya, atau kecelup tai cicak, habis itu kita ambil. Nah, itu suci nggak airnya? Nggak suci lagi, karena sudah masukkan najis. Tapi kalau airnya banyak, ya kan, maka ini ada qaid, ada ketentuan-ketentuan. Misalnya ada air banyak tuh berarti lebih 2 kulah ya. Kayak kolam tadi kan, kolam berenang, kemasukan najis. Misalnya ada kolam renang kemasukan najis, maka air kolam renang tadi najis nggak? Jadi najis nggak? Kan asalnya air kolam renang suci kan? Suci kan? Itu air sumur mungkin, atau air PDAM, intinya air mutlak lah. Kemasukan najis. Nah, bagaimana? Apakah dihukumi najis? Belum tentu. Kalau dia najis tadi tidak sampai merubah air, maksudnya nggak berubah baunya, nggak berubah rasanya, nggak berubah warnanya, maka airnya tetap suci. Contoh lah, satu kolam renang yang kencing cuma 2-3 orang, berubah nggak airnya? Enggak kan? Enggak kan? Nah, berarti tetap suci. Tapi kalau misalnya ada danau gitu kan, danau, saking orang di situ cuci ternak, mandi hewan ternak, kotoran ternak, apa semua, kayak di Jakarta lah, maafkan di kota-kota besar atau di mana-mana tuh kan, airnya air sungai aslinya, tapi warnanya sampai hitam, ya kan, baunya nauzubillah. Maka itu air sungai kan tadi ya kan, tapi udah dicampur najis, sah nggak? Maksudnya suci nggak? Nggak suci, itu najis. Baik ya. Terus nah, dalil-dalilnya apa saja? Dalil udah. Ya, dalilnya. Nah, perkara-perkara yang mencampuri air yang dapat menjadikan air tadi tidak bisa mensucikan, ya seperti tadi ya, air kecampur minyak, air pokoknya kecampur apa saja yang bisa kira-kira merubah air tadi lah. Tapi dia dari suci ya, benda suci juga. Kalau najis nanti babnya kan tadi lain. Baik, sudah 24.5, masih ada waktu 15 menit.
Oh, ada pertanyaan? Teman-teman asatizah yang lagi di Zoom ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Ini Ibu Halimatus Sa'diyah ada pertanyaan. Apaan gak ada suaranya tuh? Gak ada suaranya tadi ya? Gak kedengeran ya, teman-teman? Assalamualaikum. Suaranya kedengeran? Oh, oke, keren. Gimana nih, bapak-bapak, ibu-ibu, paham nggak? Paham ya? Nah, kata guru kami kalau orang itu ketika ditanya tidak ada pertanyaan, itu gendangnya dua aja. Dia paham sama sekali atau tidak paham sama sekali gitu. Tapi insya Allah paham. Air salju. Oh, salju ya, saya belum pernah juga lihat salju gitu. Belum, maksudnya lihat secara hakiki gitu langsung belum pernah. Apa namanya itu? Air salju itu. Jadi belum pernah, intinya saya belum pernah lihat salju. Tapi prakteknya gimana cara berwudu dengan salju? Ya dia dicairkan dulu, jadikan air gitu kan. Salju tadi, saljunya ya harus terserah mau dipanaskan, nggak dipanaskan juga boleh. Nggak boleh, yang nggak boleh itu makruh itu kalau dipanaskan dengan matahari. Yang makruh itu kalau dipanaskan dengan matahari. Kalau dipanaskan karena ini ada pertanyaan, maaf Ustadz, kalau air mustakmal untuk istinjak gimana? Boleh nggak Ustadz? Nah, istinjak ini babnya bukan menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar ya. Cuman toharo dia bersuci, menghilangkan najis. Jadi air mustakmal digunakan untuk istinjak boleh nggak? Boleh, silakan ya. Nah, Ibu Halimatus Sa'diyah silakan, boleh. Nggak masalah. Yang mau bertanya silakan nih, Ustadz Mahfud, Pak Mahfud Afandi. Bagaimana hukumnya berwudu dengan menciduk atau memasukkan tangan ke dalam ember atau wadah airnya kurang dari 2 kulah? Oke, nah sekarang gini, baik teman-teman sekalian. Nah, ini ada wadah kecil. Kita katakanlah ember ya, ini ember. Kita mau berwudu di situ. Boleh nggak kita langsung cemplungin tangan kita? Boleh nggak? Boleh. Tapi nyemplungnya kita itu niatnya bukan berwudu di dalam ember, tapi kita jadi tangan kita ini jadi cidukan. Nah, jadi prakteknya gimana? Nih air, tangan itu nyedok, bukan kita langsung wudu di dalamnya gitu kobok-kobok, itu bukan. Caranya bagaimana? Tangan kita ngambil ember, airnya dibawa, keluar gitu. Ah, nanti gitu juga. Nah, tapi kalau kita prakteknya airnya digini langsung di ember, masukin tangan kita ini gini, nanti kaki cemplungin lagi, itu nggak boleh, ya kan? Nah, jadi maksudnya tangannya itu niat. Guru kami pernah menjelaskan bukan kita niat, nawaitu saya niat tangan saya jadi cidukan, ya nggak gitu juga, bukan. Tapi ya itu kita diambil airnya, ya kan? Ini ember ya, kita ambil airnya. Kemudian bawa keluar, ya ini dibasuh. Nanti ambil lagi, basuh lagi. Jadi bukan langsung gini ya, tapi diambil. Nanti kepala gitu ambil juga. Nah, itu nggak masalah. Itu boleh cara wudhu gitu. Kalau jatuh jadi mustakmal, makanya diciduk, ambil kan gitu kan. Nanti cidukan lagi. Nah, jadi intinya tangan kita tuh niatnya tuh jadi cidukan gitu. Jadi cidukan, bukan langsung memang basuh di dalam gitu. Kalau pakai judul asli nggak usah ditanya Pak, jelas. Ini kan ada yang tanya nih, iya betul. Kalau itu ya malah memang bagus begitu. Misalnya ini kan kadang-kadang ada keadaan darurat kan, ada ember airnya sedikit, ya kan? Terus mau nuang-nuang, mungkin ada satu sebab kita nggak bisa nuang sendiri, gitu kan? Cidukan juga nggak punya, ya udah kayaknya cara kayak tadi. Tangan kita jadi cidukan. Kalau diciduk kan diciduk dari itu.
ada air yang menetes kita tidur lagi masih. Kula ada ukurannya, tapi nanti kayaknya episode ke depan ya Pak. Gimana? Nggak masalah, nggak masalah. Nah, terus yang dikatakan mustakmal ini adalah air yang bekas basuhan fardu. Jadi kan kita sunnahnya basuh 3 kali ya, 3 kali ya kan? Yang fardu tuh yang mana? Yang fardu tuh yang keberapa? Yang pertama. Nah, yang pertama itu yang fardu. Nah, kalau yang kedua, yang ketiga itu kan jatuhnya sunnah, ya kan? Kalau itu ketetesan atau misalnya itu ditampung yang basuhan kedua atau apa, itu tetap suci dan mensucikan. Nah, jadi yang mustakmal itu ini jadi catatannya, air mustakmal itu air bekas basuhan fardu ketika mensucikan hadas baik besar maupun kecil. Saya ulang ya, katakan air mustakmal itu adalah air bekas basuhan fardu ketika mensucikan hadas baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, itu namanya air mustakmal. Kalau kedua, ketiga, contoh telinga ini sunnah atau fardu? Sunnah kan? Nah, air ketetesan misalnya itu air itu masuk atau kita tampung gitu, itu airnya tetap suci dan mensucikan, tidak mustakmal. Ya, nah, itu koyitnya seperti itu. Jangan lupa. Yang fardu. Wah, yang fardu nanti babnya rukunnya kayaknya fardu wudu ini. Nanti kita bahas nanti fardu wudu ini. Terus ada pertanyaan nih sebentar nih. Afwan Ustadz, bagaimana jika air dalam ember kemasukan najis, namun ada keran yang mengalir ke ember tersebut? Apakah hukum air tersebut tetap masih mutanajis? Nah, kalau ini saya pernah dengar penjelasan guru kami dan beberapa ulama. Ini sering kan? Kita ada air najis. Kita tahu tuh air najis. Terus kita hidupin keran. Nah, apakah airnya tadi itu sudah suci karena dihidupin keran? Jadi kayak bahasanya enaknya kayak macam ngakal-ngakali lah. Kan jadinya mengalir gitu ya. Nah, guru kami jelaskan, kalau memang kita bisa mengkira-kirakan, kira-kiranya air yang keran masuk itu sudah bisa mengeluarkan semua isi apa namanya itu? Air yang misalnya air kita itu isinya 15 liter. Terus kita ngidupin keran tadi juga sudah masuk kira-kira 15 liter lah, gampang itu. Nah, itu berarti suci. Tapi kok airnya 15 liter baru ngidupin keran sebentar langsung buat suci? Nggak bisa. Itu nggak bisa. Itu namanya ngakal-ngakali itu, enggak gitu. Baik, ada lagi nggak? Ada lagi nggak tadi? Kayaknya ada ya. Nih, ibu-ibu yang di sini ada pertanyaan lagi? Afwan Ustadz, untuk PDF yang bahasa Arab bisa dikirim di grup Ustadz? Oh, insya Allah ya. Mungkin ada yang baru gabung yang belum ini. Insya Allah nanti dikirim lagi. Kalau sering nyiduk-nyiduk berarti tidak ada ketertiban antara rukun wudhu yang satu dengan yang lain karena di sela-sela menciduk. Ataukah ada batasan boleh menyela dari satu rukun ke rukun yang lainnya? Menyela-nyelai. Kalau sering nyiduk-nyiduk berarti tidak ada ketertiban antara rukun wudhu yang satu dengan yang lain karena di sela-sela menciduk. Ataukah ada batasan boleh menyela dari satu rukun ke rukun yang lain? Ini afwan nih, saya nggak paham pertanyaannya. Kok bisa nyiduk jadi nyela-nyelain nih? Mustakmal ada bekas basuhan fardu. Kalau basuhan yang pertama belum sempurna, apakah yang kedua dan seterusnya termasuk sunnah atau fardu Ustaz? Nah, ini sebenarnya nanti babnya bab wudhu sih ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya jelasin. Kalau basuhan pertama belum sempurna, contoh kita basuh pertama cuma sampai sini, nggak nyampe siku, maka itu belum dihitung. Itu belum dihitung. Kita basuh 2 kali, 3 kali maupun berapa kali, kalau belum sempurna, maka belum dihitung satu pun. Tapi kalau sudah sempurna satu, nah sudah, berarti baru dihitung. Jadi batasannya dihitung kedua, ketiga, yang pertama harus sempurna dulu. Jadi nggak bisa kayak gini, misalnya kita pertama basuhnya sini, nanti yang kedua sini, nggak, tetap jatuhnya nggak sempurna. Nanti ketiga atasnya lagi, keempat sini misalnya sampai berapa kali, tetap jatuhnya nggak sempurna. Harus dari ujung sini sampai sini. Sempurna dulu. Misalnya kita pertamanya basuh cuma sampai segini, ya kan? Yang kedua kita basuh sempurna, maka yang pertama tadi nggak dihitung, yang dihitung satu tuh yang sempurna. Jadi intinya, ya tambah 2 kali lagi, jadi gitu. Yang depan tadi walaupun sudah beberapa kali nggak dianggap. Jadi yang dianggap hitungan satu itu kalau sudah sempurna, itu baru dihitung satu. Gitu. Sekali aja. Sekali sah. Ini kayaknya babnya wudhu. Ini tentang air dulu lah, tentang air dulu.
Tentang air ada yang ditanyakan nggak? Tentang air. Satu lagi lah, satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan. Air dipanaskan. Ada Bu? Kayak apa itu? Kayak kompor. Bisa. Nah, tadi kan sudah di ini. Air dipanaskan pakai kompor nggak ada masalah. Yang makruh itu kalau dipanaskan pakai matahari di atas wadah logam. Kompor nggak apa. Lagi musim dingin kan. Kalau yang pernah ngerasain di Dieng atau di mana ya memang, atau di daerah-daerah yang musim dingin itu memang wudu rata-rata pakai air panas. Baik, yang teman-teman di Zoom mungkin ada satu pertanyaan lagi nih. Ya, silakan Pak. Nah, ini kayaknya babnya bab wudhu ya, tapi gak apa-apa lah ya. Iyalah, gak apa-apa lah. Karena nanti takutnya ditunggu pas bab wudhu, sayanya nggak nyampe umurnya, nggak tahu juga kan. Apa lah, ilmu sampaikan aja ya. Jadi kapan kita ketika wudhu itu niat? Niat itu adalah ketika kita membasuh pertangan pertama kali. Ini sunnah. Ini niatnya sunnah. Supaya apa? Kita cuci tangan, kumur-kumur, nanti dapat pahala wudhu. Tapi itu bukan niat yang rukun ya, niat yang sunnah. Kalau kita belum niat, nih maaf, gini, misalnya kita tangan nggak niat, kumur-kumur nggak niat. Nah, maka kita tuh namanya cuman cuci tangan seperti biasa aja kayak orang cuci tangan. Karena nggak ada niat untuk wudhu. Maka kita ketika cuci tangan memang udah niat untuk wudhu. Niat kan dalam hati, nggak harus diucapin. Dalam hati tuh udah niat cuci tangan tuh wudhu. Jadi ketika kita cuci tangan udah niat wudhu, nanti kumur-kumurnya, istinsyaknya, segala macamnya gitu, itu udah dapet pahala wudhu tadi. Pahala apa? Kesunahan wudhu kan, kesunahan untuk wudhu. Tapi kalau kita niatnya cuman ketika membasuh muka, maka yang cuci tangan, yang kumur-kumur nggak dapet pahala kesunahan. Gitu Pak ya. Jadi bukan berarti kita niatnya cuci tangan nanti nggak niat. Enggak, ini niat sing sunnah aja untuk dapatkan pahala. Tapi niat yang sebenarnya yang masuk rukun, kan rukun wudhu ada 6. Yang niat yang masuk rukun itu nanti ketika membasuh wajah gitu. Nah, basuh ya muka. Wajah sama ya muka ya. Baik, teman-teman, ya sama Pak. Baik teman-teman, asatizah, baik yang bapak-bapak, ibu-ibu di depan sekalian, kaum muslimin dan muslimat, asatid asatizah. Insyaallah mungkin pertemuan kita malam ini kita cukupkan sampai di sini. Kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kita mau dimuzakarahkan, mungkin bisa di grup atau japri. Insyaallah selagi saya masih bisa jawab akan saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, mungkin jadi PR sama saya, bisa saya buka kitab lagi atau saya tanyakan ke guru-guru saya. Insyaallah, mungkin kita cukupkan pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi diri saya dan diri kita semua. Dan yang paling penting kita bisa mengamalkan dan menyampaikannya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima semua amal kita. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan asatid wal asatiza, teman-teman yang di Zoom, saya langsung tinggal ya. Assalamualaikum.